Pasca lawatan Jokowi ke Rusia dan Ukraina, beragam kontroversi muncul di tanah air. Soal ada tidaknya pesan Ukraina untuk Rusia lewat Jokowi, juga pertanyaan soal keberhasilan misi damai yang dibawa Jokowi. Ulasan Istana membahasnya bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin. Pasca lawatan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina, pro dan kontra mencuat di dalam negeri. Mulai dari efektivitas misi perdamaian hingga benar tidaknya ada pesan dari Presiden Ukraina untuk Presiden Rusia melalui Presiden Joko Widodo. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia jadi pro dan kontra di Indonesia. Setelah ada bantahan dari pemerintah Ukraina soal Presiden Zelensky titip pesan untuk Presiden Putin melalui Presiden Jokowi. Kepada media Ukrainska Pravda, Sekretaris Pers Kantor Presiden Ukraina menyebut jika Presiden Volodymyr Zelensky ingin berbicara kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, pasti akan disampaikan secara terbuka dalam pidato hariannya. Di sisi lain, pihak Rusia mengaku ada pesan yang dibawa Jokowi dari Zelensky untuk Putin, namun pesan itu bukan dalam bentuk tulisan. It wasn't a written message, yang artinya itu bukanlah pesan tertulis, ujar juru bicara Kremlin melalui kantor berita Rusia, TASS. Kritik juga datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Misi perdamaian Presiden Jokowi bukannya gagal, namun belum menghasilkan momentum apalagi terobosan dari segi perdamaian. Faktanya sampai saat ini serangan militer Rusia makin intens dan tidak ada proses perdamaian yang berarti. Kalau mau berperan, Indonesia juga perlu mengajukan konsep resolusi konflik yang jelas, konkret, dan praktis, ujar Dino. Sementara pemerintah menilai langkah mengatasi ancaman krisis pangan dari hasil lawatan menjadi indikasi efektifnya misi damai Jokowi. Proses perdamaian kan sebuah proses yang berjalan terus, bukan yang instan. Jadi ini merupakan awal yang baik. Tidak ada pemimpin negara yang diterima kedua belah pihak dalam waktu dekat. Menunjukkan bahwa kedua pemimpin yang sedang bertikai itu adalah menerima kehadiran Bapak Jokowi. Di tengah segala pro dan kontra di dalam negeri, mari kita cermati hasil pertemuan Presiden Jokowi bersama Presiden Zelensky dan Presiden Jokowi bersama Presiden Putin dari pernyataan para kepala negara secara resmi seusai pertemuan di Rusia dan Ukraina. Hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky yang pertama mendorong upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih terkunci. Lalu mengundang Presiden Zelensky datang ke KTT G20 November nanti di Bali, meskipun kata Presiden Zelensky masih menunggu bagaimana perkembangan situasi keamanan di Ukraina. Lalu meminta Rusia untuk menjamin keamanan jalur ekspor pangan terutama dari Ukraina. Lalu dari pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Putin juga dibuka ruang dialog, pesan secara lisan agar adanya upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Selain itu juga Presiden Putin menjamin keamanan jalur ekspor pangan dari Rusia maupun Ukraina. Dan ada juga kemungkinan kerjasama Rusia membangun infrastruktur di IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Namun bicara upaya diplomasi butuh waktu yang tidak instan. Di dalam negeri tuai kontroversi, sementara di Rusia lawatan Jokowi tuai apresiasi dan diulas berbagai media pro-Rusia maupun pro-Ukraina dan pro-Blok Barat sebagai bentuk diplomasi jangka panjang. Apa yang mau disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan kedatangan menemui Presiden Putin ini dinilai sebagai media dan masyarakat di Rusia sebagai pesan moral atau sesuatu yang ingin disampaikan dalam bentuk diplomasi jangka panjang. Kita nggak bisa bilang bahwa
begitu Presiden Jokowi pulang dari Moskow langsung damai, begitu kan tidak. Tetapi setidaknya dari beberapa media seperti yang saya catat di sini ada RIA Novosti, ada TASS, Interfax, Komersan, Vedomosti, Gazeta.ru, itu semua yang pro pemerintah, dan juga RBK yang swasta dan beberapa yang pro Ukraina, begitu itu mencatat positif dari kedatangan Presiden Jokowi. Misi damai Jokowi ke Rusia dan Ukraina patut diapresiasi dalam melaksanakan amanat konstitusi ikut menciptakan ketertiban dunia. Namun upaya diplomasi yang tak mudah harus terus dipantau perkembangannya. Ditambah semua pihak kiranya bijak, tak menambah bumbu yang memperpanas suasana sehingga tujuan Indonesia aktif dalam perkembangan geopolitik dunia bisa betul-betul terlaksana. Rizka Clarissa, Anggi Darwan, Kompas TV, Jakarta.